Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nasi padang dan asam lambung. Apakah boleh orang yang punya riwayat asam lambung seperti MAH, GERD, gastritis, dispepsia ataupun tukak lambung makan nasi padang? Yuk kita mulai bahas. Sebenarnya teman-teman, nasi padang ini bukanlah pilihan yang bagus untuk teman-teman yang masih punya masalah lambung ya, apapun masalah lambungnya ya. Mengapa demikian? Karena bukan berarti eh, mana nasi padang ini makanan yang jahat ya, bukan itu. Dia masakan Nusantara yang bagus, murni rempah-rempah, rasanya juga lezat dan pernah mendapatkan apa namanya ya, pengakuan ya sebagai makanan terenak di dunia oleh sebuah survei di majalah apa ya gitu ya, majalah yang membahas tentang kuliner-kuliner seperti itu loh, dari luar negeri. Saya sendiri kurang jelas ya, tapi yang jelas rendang khususnya ya, rendang ini pernah mendapatkan predikat baik semacam itu. Nah, tetapi kalau kita ini punya masalah lambung ya, kayak MAH ya. MAH itu kan luas ya. Dalam hal ini mungkin gastritis yang paling banyak biasanya. Radang lambung atau mungkin GERD yang suka naik-naik gitu. Kalau makan nasi padang ya tentu nggak bagus. Nasi padang tentu teman-teman tahu kan komposisinya apa. Situ ada rendang, kemudian ada sayuran, kemudian belum lagi dengan sambal ijonya ya, bumbu hijau atau sambal ijonya itu pun punya tingkat kepedasan yang macam-macam ya, yang biasa ada, yang pingin yang pedes banget bisa ya. Itu belum lagi dari rendangnya. Bumbu rendang itu kalau eh, terlalu panas ya, kalau terlalu ya, kan macam-macam juga ya. Ada yang biasa, ada yang tajam rasanya. Kalau tajam rasanya, tajam bumbunya itu tentu bisa nggak enak di lambung ya. Nah, karena apa? Lambung yang bermasalah itu sukanya dengan makanan yang soft-soft ya. Soft rasanya, kemudian soft juga teksturnya gitu. Nah, ya sabarin dulu sampai benar-benar pulih ya, bukan asal kepingin langsung dikonsumsi seperti itu ya. Itu kemudian apalagi kalau dia pakai lauk tambahan yang teksturnya keras ya, kayak apa namanya, kulit sapi itu ya, atau cecek ya, atau mungkin telinga sapi atau yang lain-lain ya, yang lemaknya tinggi-tinggi itu, kayak babat atau paru sapi atau hati sapi. Semuanya yang lemak-lemak tinggi ini kurang bagus untuk lambung yang bermasalah. Karena apa? Lambung akan merespon secara berlebihan untuk mencerna lemak itu ya, mengeluarkan enzim ya. Enzimnya keluar nggak normal kayak selayaknya orang normal ya. Asam lambungnya keluar ngocor ya, sampai apa? Setelah makan 1 jam kemudian, atau mungkin nggak sampai 1 jam ya, langsung keliengan ya. Belum lagi kalau sudah punya masalah lambung, punya lagi masalah asam urat dan kolesterol darah tinggi. Nah, tuh. Nah, kalau masih asam lambung aja masih oke lah ya, makanlah cuma sedikit. Nah, masalahnya hanya di sini aja. Kalau di lambung ini sudah turun, ya sudah, biasanya itu tinggal kembung-kembung apa paling 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 banter ya, paling ya mencret gitu ya. Tapi kalau punya masalah kolesterol tinggi, asam urat tinggi, tensi tinggi, itu yang bikin merinding ya, serem itu. Jadi itu teman-teman ya, kalau lambungnya belum pulih, belum sembuh, masih ada sensasi-sensasi ya, katakanlah dalam 1 bulan itu masih ada 1-2 sensasi, berarti itu masih belum sembuh ya. Ya, kalau sembuh benar-benar ya sudah ya sekitar 3 bulan lah, 3 bulan nggak pernah kambuh-kambuh gitu ya, sudah nggak mengkonsumsi herbal atau obat lagi, sudah lepas dari itu semua. Ya tentu siapa yang melarang Anda makan nasi padang, tentu juga makanan yang halal, masakan Nusantara, masakan warisan leluhur dari nenek moyang. Ya, dari apa ya, dari orang-orang yang dulu ya, yang diwariskan ke generasi yang sekarang ini gitu ya. Siapa yang melarang gitu? Hanya saja
kalau memang belum sembuh ya mau gimana lagi ya, harus di stop dulu agar penyembuhannya berjalan ya. Kalau sudah sembuh silahkan ya, nggak ada yang melarang ya. Tapi ya sayang sekali ya, siapa tahu kita nggak tahu ya, setelah enak ya gara-gara makan nasi padang kambuh lagi dan mulailah keruwetan itu kayak awal-awal sakit dimulai lagi, yang sering nggak enak, sering sesak, sering mual, sering keliengan, macam-macam, sering nggak masuk kerja, nggak masuk sekolah, jadi mondar-mandir ke dokter, ke puskesmas, ke spesialis. Jadi seperti itu lagi, sangat-sangat melelahkan dan menguras tenaga, pikiran, serta uang. Yuk, kenali diri sendiri ya. Kalau memang sudah nggak layak makan itu, ya sudah, tinggalkan, cari yang lain. Masih banyak masakan yang lebih cocok untuk lambung dan tubuh kita. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.